Halo Gabuders, kembali lagi bersama saya Mac, seorang mas-mas biasa tanpa skin legend tapi bukan beban. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, tanpa banyak cincong, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertemakan luar angkasa. Film ini berjudul The Martian tahun 2015. Yang pasti film ini sangat menarik untuk ditonton karena yang berbau-bau luar angkasa itu sangat menarik untuk dikulik dan diperbincangkan, apalagi untuk berdebat dengan teman. Sungguh sangat mengkonspirasi sekali. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film dimulai dari tim Ares yang sedang berada di planet Mars untuk melakukan sebuah ekspedisi. Para astronot itu sedang mengambil dan memeriksa beberapa sampel tanah dan bebatuan untuk diteliti. Tapi tiba-tiba ada badai besar yang datang dan menghantam mereka. Dan misi pun dibatalkan. Nah, Begin abort procedure. Saat mereka sedang menuju pesawat untuk segera lepas landas, tiba-tiba salah satu tim terhantam sebuah parabola antena yang copot karena badai. Seluruh tim berusaha mencarinya, tapi akibat badai yang semakin besar dan hilangnya kontak, sang kapten memutuskan untuk meninggalkannya demi keselamatan tim yang lainnya. Scene berpindah ke bumi, di mana sedang diberitakan bahwa misi Ares 3 dibatalkan karena ada badai dan satu astronot telah tewas tersambar puing-puing. Mark Watney is dead. Adegan langsung berpindah ke Mars dan memperlihatkan bahwa ternyata astronot yang dinyatakan meninggal itu selamat dan masih hidup. Astronot ini bernama Whitney. Ini orangnya. Dia mengoperasi dirinya sendiri dan mencoba tetap tenang. Setelah semuanya selesai, Whitney merekam kegiatannya di planet Mars. Hari demi hari dilewati Whitney. Whitney stres dan dia putus asa bahwa dia pasti akan mati di planet ini. Dia mencoba tenang kembali, dan setelah pikirannya jernih, dia mulai bangkit dan menghitung persediaan makanan yang ada. Karena Whitney adalah seorang botani yang pandai bercocok tanam, dia memiliki ide untuk menanam kentang di Mars, supaya bisa bertahan hidup sampai misi selanjutnya. Whitney mencoba menumbuhkan kentang, menata tanah, dan mencoba membuat air. Tapi percobaannya gagal. Dengan semangat pantang menyerah, Whitney mencoba kembali semuanya dari awal, dan dia akhirnya berhasil. Kentang yang ditanamnya berhasil tumbuh. Hey there. Scene berpindah ke bumi. Ini Teddy. Dia adalah direktur NASA. Dan ini Vincent. Dia adalah direktur misi ke Mars. Sebut saja dia Mawar. Mbak Mawar ini dia menerima pesan dari Vincent untuk mengecek koordinat di Mars. Setelah dicek, terlihat foto kompon yang berbeda dari hari ke hari. Yang akhirnya mereka berspekulasi bahwa Whitney masih hidup. No, if Watney is really alive, we don't want the Ares 3 crew. It's time to start thinking long term. The next NASA mission is Whitney menyusun rencana lebih matang untuk bisa bertahan hidup di Mars sampai misi Ares berjalan 4 tahun lagi. Dan dia akan menemui mereka di titik koordinat misi selanjutnya. have to science the shit out of this. Singkat cerita, Nasi menyusun rencana untuk bisa berkomunikasi dengan Whitney.
dan mengirimkan misi penyelamatan untuknya. Once there's a real rescue plan, we'll tell them. Ini Mitch. Dia adalah penanggung jawab misi. Mitch mengusulkan untuk memberitahu tim Aris 3 bahwa Whitney masih hidup. Tapi Teddy menolaknya dengan alasan tidak ingin mengganggu konsentrasi tim Aris 3 yang sedang dalam perjalanan pulang ke bumi. Berkat keahlian bercocok tanam, kentang yang ditanam Whitney di Mars telah tumbuh dan siap panen. Whitney memanen kentangnya dengan hati-hati untuk bisa ditanam kembali. Saat Whitney sedang melamun, dia menemukan rencana baru untuk bisa berkomunikasi dengan nasi, yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan Pathfinder. Whitney mencari Pathfinder yang sudah terkubur di Mars dari misi sebelumnya di tahun 1997. Vince yang melihat pergerakan Whitney mengetahui rencana tersebut, dan dia pergi ke lab untuk menggunakan Pathfinder juga supaya bisa berkomunikasi dengan Whitney. Whitney membawa alat Pathfinder ke komponnya dan menghidupkan alat tersebut. Setelah sinyal diterima dan tersambung dengan nasi, Whitney berkomunikasi dengan nasi menggunakan Pathfinder. Sistem kerjanya dengan cara meletakkan kode heksadesimal secara melingkar sehingga pas kamera Pathfinder bergerak di kode tertentu dan membuka sebuah pesan yang bisa dibaca. Setelah bisa berkomunikasi, orang nasi mengirim petunjuk untuk meretas rover supaya bisa berkirim pesan dengan lebih mudah. Singkat cerita, lab meledak akibat kebocoran dan itu menyebabkan seluruh tanaman kentang Whitney mati. Setelah Whitney memperbaiki semuanya, dia menghitung kentang yang tersisa, dan dia sangat tercengang karena yang tersisa tidak akan cukup untuk persediaannya sampai rencana misi penyelamatan. Orang-orang di bumi mencoba mempercepat peluncuran misi, tapi masih saja kurang cepat. Di sini, Cina memberi bantuan, dan orang di bumi menemukan cara lebih cepat untuk menyelamatkan Whitney. Tapi resiko rencana ini jika gagal adalah semua tim akan tewas karena menambah 55 3 hari dari misi yang sebelumnya dijadwalkan. Semua berunding dan tim Aris 3 menyetujui misi baru, yaitu menjemput Whitney dengan segala resiko. Semua berusaha untuk misi penyelamatan. Tim NASA memerintahkan Whitney untuk mengubah rovernya supaya misi berjalan lancar jaya abadi. Sedangkan di bumi, percobaan demi percobaan dilakukan untuk kesuksesan misi ini. Seluruh tim Aris 3 memberitahu keluarga mereka bahwa mereka akan menempuh misi baru dan menambah 55 3 hari lagi di luar angkasa sebelum mereka sampai di bumi. Tujuh bulan kemudian, Whitney sudah tampak kurus kering dan gondrong karena dia menghemat makanan yang tersisa. Whitney menjalankan misi penjemputan menuju ke misi Aris 4. Hari demi hari dilewati dengan kesendirian tanpa ada satu makhluk pun yang mendampinginya di planet Mars. Jadi kita jangan berharap Xenomorph akan muncul di sini kawan. Anjay, Xenomorph. Beda film. Tim NASA merancang pesawat MAV, lebih tepatnya memodifikasinya dengan meringankannya, mencopot bagian-bagian yang tidak perlu, membuang bagian depan kapal yang beratnya sekitar 400 kilo, dan menggantikannya dengan plastik terpal. Karena atmosfer Mars yang tipis, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Oke, akhirnya pesawat Hermes telah sampai di orbit Mars dan Whitney juga telah berada di misi Aris 4. Whitney melakukan apa yang disuruh NASA untuk meringankan pesawatnya. Membuang semua yang tidak diperlukan supaya pesawat lebih ringan dan saat di luar angkasa pesawat bisa ditangkap dengan mudah oleh pesawat Hermes. Hari H pun tiba. Whitney menyalakan pesawat dan berita misi penyelamatan ini disiarkan langsung ke seluruh Amerika. Tim Aris 3 mengecek kesiapan seluruh tim di tempat dan tugasnya masing-masing. Setelah semuanya siap, Whitney meluncur untuk misi penyelamatannya.
Tapi bukan film namanya kalau rencana berjalan mulus. Di sini terjadi kendala. Pesawat yang ditumpangi Whitney terlempar jauh dari jangkauan Harmes dan Whitney pingsan. Akhirnya Whitney sadar dan memberitahukan statusnya. Whitney punya ide untuk keluar dari pesawatnya, merobek sedikit switch-nya untuk terbang ke Harmes. Kapten menyetujuinya dan kontak ke NASA dimatikan, sehingga NASA tidak tahu apa yang terjadi. Kapten berencana untuk meledakkan salah satu sisi pesawat sebagai daya pendorong untuk bisa menjangkau Whitney. Akhirnya, salah satu tim yang ahli kimia membuat bom dan mereka menjalankan plan B. Meledakkan bom, menghancurkan salah satu sisi pesawat, dan setelah kira-kira jarak terjangkau, Whitney merobek switch-nya dan terbang di luar angkasa menuju Harmes. Kapten juga keluar pesawat untuk menangkap Whitney, tapi tali pengaman rupanya tidak cukup. Tapi Whitney yang cita-citanya menjadi Iron Man terbang dan mengarahkan dirinya ke arah Kapten sebelum udara di switch-nya habis. Dan akhirnya Kapten berhasil menangkap Whitney dan membawanya pulang ke bumi tanpa ada korban satupun. Beberapa tahun kemudian, terlihat Whitney sedang bersantai di taman dan dia masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia menjadi guru atau pelatih para astronot. Tamat. Menurut kalian gimana film ini? Berikan komentar ya. Film ini berbeda dari film perjalanan luar angkasa lainnya. Menurut saya, Mas sutradara mengajak kita untuk menikmati kesendirian di planet Mars. Ya, walaupun saya tidak pernah percaya bahwa perjalanan luar angkasa itu nyata, tapi film ini cukup menghibur. Karena yaitu, luar angkasa selalu asik untuk diperdebatkan. Pesan yang bisa saya ambil dari film ini adalah sesulit apapun keadaan kita dan dimanapun kita berada, kita harus tetap berusaha untuk tetap hidup bagaimanapun caranya. Oke, saya Mac, karyawan yang tidak pernah berangkat terlambat di BT Studio. Undur diri. See you.